Kita ke informasi lain, pemirsa. Terpidana kasus korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz diganjar hukuman lebih berat hingga 20 tahun. Putusan banding itu jauh lebih berat dari vonis pengadilan tipikor 6,5 tahun. Putusan banding untuk Harvey Muiz dibacakan Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto di Pengadilan Tinggi Jakarta pukul 10 pagi tadi. Dalam putusannya, Majelis Hakim memperberat hukuman bagi Harvey Muiz menjadi 20 tahun. Hukuman Harvey lebih berat dari vonis sebelumnya di Pengadilan Tipikor, yaitu 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Harvey juga harus membayar uang pengganti 420 miliar, lebih besar dari vonis sebelumnya, yaitu senilai 120 miliar rupiah. Suami Sandra Dewi itu dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengelolaan tata niaga di PT Timah dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Sebelumnya jaksa mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun di Pengadilan Tipikor yang dianggap terlalu ringan. Di tingkat Pengadilan Tipikor, jaksa menuntut Harvey 12 tahun penjara. Namun putusan banding hari ini menjatuhkan vonis 20 tahun untuk Harvey Muiz. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Usai memicu gaduh nominal penghematan anggaran di sejumlah kementerian lembaga dirombak ulang. Beberapa kementerian lembaga yang awalnya lolos dari target penghematan akhirnya ikut kebagian. Dampak penghematan APBN langsung terasa di sejumlah kementerian. Di Kementerian Keuangan, pos anggaran operasional gedung dipangkas. Sebagian lampu dan AC ruangan dimatikan. Beberapa lift juga tidak difungsikan. Demi target penghematan, anggaran Kementerian Keuangan tahun ini dipangkas 23%. Penghematan operasional gedung juga dilakukan di Kementerian BUMN. Lampu penerangan dari lobi hingga toilet dikurangi, penggunaan lift pun dibatasi. Mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel, ya kan? Supaya mengurangi keterbutuhan itu. Gitu. Sesuai instruksi Presiden, penghematan anggaran tahun ini ditarget mencapai 306 triliun. Sebelumnya dari seluruh kementerian lembaga ada 17 yang lolos. Di antaranya anggaran Kementerian Pertahanan, DPR, Polri, KPK, MK, BIN, dan BPK. Namun usai gaduh, pemerintah akhirnya merombak ulang nominal efisiensi di kementerian lembaga. Hasilnya, Polri terkena pemangkasan 20 triliun dan KPK 201 miliar. Tapi belum ada kabar nominal pemangkasan untuk Kementerian Pertahanan dan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbukti menganiaya 3 asisten rumah tangganya, suami istri di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka. Sadis, korban dipukul dan dianiaya dengan sapu lidi hingga terluka. Pelaku berdalih kesal korban bekerja tidak becus. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku. Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka, pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketika korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dasar dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.